I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Pengambilan keputusan, tujuannya itu yang pertama menjelaskan tentang operator kondisi, kedua pernyataan if, ketiga pernyataan if else, keempat pernyataan if dalam if, kelima pernyataan else if, dan terakhir pernyataan switch. Pertama, operator kondisi. Dalam pemrograman C, operator kondisi untuk menghasilkan kondisi benar salah maka terbagi atas dua, yaitu operator relasi dan operator logika. Pertama, operator relasi, yaitu membandingkan dua buah nilai yang dimana pembandingan berupa keadaan benar atau salah. Adapun tabel simbol operator relasi dan maknanya, yaitu pertama sini ada lebih dari dan atau sama dengan, ada kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Di sini ada catatan teman-teman, di mana operator relasi yang sama dengan, di mana bentuk sama dengannya ada dua, harap dibedakan dengan operator yang penugasan yang sama dengannya itu cuma satu atau assignment. Sini contohnya tentang pembandingan hasil, yaitu pertama 1 lebih besar dari 2 maka itu salah, kedua 1 lebih kecil dari 2 maka itu benar. Adapun A sama dengan 1 maka itu benar jika A bernilai 1 dan salah jika A tidak bernilai 1. Sini A lebih kecil daripada B. Sini kita harus melihat kode untuk karakter menurut standar dari ASCII, di mana A itu 65, B 66, C 67 dan seterusnya hingga Z 90. Jadi di sini A lebih kecil dari B itu benar karena 66 itu lebih kecil dari 67. Lalu kar sama dengan Y benar jika kar berisi Y, salah jika kar tidak berisi Y. Yang kedua itu operator logika, ialah menghubungkan ekspresi relasi. Bentuk tabelnya yaitu di sini ada and, ada or, ada not. Bentuk pemakaian operator and dan or itu operan 1, operator, lalu operan 2. Lalu tabel kemungkinan pada operasi logika and dan or. Di sini teman-teman bisa lihat secara garis besar itu hasil or akan bernilai 0 jika ke operan 1 dan operan 2 itu salah. Lalu sedangkan hasil dari and akan bernilai 1 jika keduanya itu operan 1 dan operan 2 itu bernilai benar. Lalu contoh ekspresi logikanya yaitu sini contohnya car lebih besar dari A and car lebih kecil dari Z. Contoh kita ambil car itu C itu nilainya 67, maka 67 lebih besar dari A itu 65 and car itu di sini C 67 lebih kecil dari Z 90, maka ini bersifat benar ekspresi logikanya. Teman-teman kita harus mengingat catatan yang tadi, di mana menurut standar ASCII kode karakter itu A itu 65, B itu 66, C itu 67, D 68 hingga seterusnya itu Z itu 90. Kedua itu adalah pilihan sama dengan Y or pilihan sama dengan Y. Hasil operasi logika or adalah benar jika nilai keduanya itu sama. Lalu bentuk pemakaian operator logika not. Not operan. Hasil operasi not bernilai 1 jika operan bernilai salah dan 0 jika operan bernilai benar. Lalu di samping itu ada contoh potongan programnya, itu if not sudah benar, printf-nya itu masukkan Anda salah. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi terhadap nilai dari variabel sudah benar. Jika variabel sudah benar bernilai 0, maka kondisi not sudah benar akan bernilai true, sehingga instruksi akan diproses seperti pada program di bawah. Lalu ketiga itu prioritas operator logika dan relasi. Teman-teman bisa lihat pada layar, di sini ada bentuk tabelnya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Lalu kita masuk yang kedua yaitu pernyataan if. Bentuk umumnya yaitu if dalam kurung kondisi lalu pernyataan. Di sini pernyataan berupa tunggal, majemuk maupun kosong. Lalu diagram alir if. Di sini teman-teman bisa lihat pada layar. Di sini ada bentuk diagram alirnya atau flowchart-nya, yaitu
sini tanda panah itu merupakan proses, lalu kondisi yang bentuk bola ketupat, lalu proses tanda panah, lalu bentuk pernyataannya yang berbentuk persegi panjang. Di sini ada catatannya di mana jika kondisi yang diseleksi adalah benar bernilai logika 1, maka pernyataan mengikuti yang akan diproses. Sebaliknya akan bernilai logika 0 jika yang diseleksi itu tidak benar. Sehingga teman-teman pernyataan yang mengikutinya tuh tidak akan diproses. Contoh penggunaan pernyataan if itu menentukan besarnya potongan harga yang diterima oleh seorang pembeli atau diskon yang dia dapatkan berdasarkan kriteria tidak ada potongan harga jika total pembelian kurang dari 100.000, bila total pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000, potongan harga yang diterima dirubah menjadi sebesar 5% dari total pembelian. Jadi di sini kita akan membuat bentuk programnya. Teman-teman bisa lihat pada layar bentuk program C-nya. Lalu hasil eksekusi program C-nya teman-teman bisa lihat pada layar. Kita masukkan total pembelian itu 200.000, maka yang didapatkan itu besar diskonnya adalah Rp100.000. Lalu ketiga itu pernyataan if else. Bentuk umumnya itu if kondisi, pernyataan 1, else, pernyataan 2. Sama seperti yang tadi, pernyataan itu pernyataan tunggal, majemuk maupun pernyataan kosong. Diagram alir if else. Teman-teman bisa lihat pada layar bentuk diagram dari if else. Nah, teman-teman, bentuk diagramnya itu hampir sama dengan bentuk diagram yang tadi, tapi ini menambahkan pernyataan 2 sesuai dengan bentuk umumnya. Di sini ada aturannya, jika kondisi benar maka pernyataan 1 dijalankan, sedangkan jika bernilai salah maka pernyataan 2 yang akan dijalankan. Contoh penggunaan pernyataan if else. Kita akan membuat programnya, yaitu menyeleksi nilai satu bilangan pembagi di mana nilai bilangan pembagi adalah 0, maka hasil pembagian dengan nilai 0 akan mendapatkan hasil tak berhingga. Jika ditemui nilai pembaginya 0, maka proses pembagian tidak akan dilakukan. Teman-teman bisa lihat bentuk program C-nya pada layar. Lalu setelah kita compile and run, maka bentuk hasil eksekusi program C, teman-teman bisa lihat pada gambar di bawahnya. Sini saya akan masukkan nilai A itu 5 dan B 0, maka 5 dibagi 0 hasilnya tak berhingga. Pernyataan if di dalam if. Di sini bentuk umumnya if kondisi 1, lalu if kondisi 2 hingga if kondisi n, lalu pernyataannya else, lalu pernyataan lagi, lalu else pernyataan, lalu else dan pernyataan. Itu adalah bentuk umum dari pernyataan if dalam if. Adapun aturannya, kondisi yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi yang terluar, kondisi 1. Jika kondisi 1 bernilai salah, maka statement else yang terluar yang akan diproses. Jika else tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan. Jika kondisi 1 sudah bernilai benar, maka kondisi berikutnya yang lebih dalam yang akan diseleksi. Jika kondisi 2 bernilai salah, maka statement else dari pasangan if yang bersangkutan akan diproses. Jika else tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan. Maka penyeleksian akan dilakukan hingga kondisi-kondisi berikutnya jika kondisi sebelumnya itu bernilai benar. Lalu contoh program pernyataan if dalam if. Di sini kita akan menghitung diskriminan dan akar-akar persamaan. Bentuk programnya teman-teman bisa lihat pada layar. Lalu kita compile and run, maka bentuk hasil eksekusi program C teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah, dimana kita masukkan nilai A di situ 3, B 6 dan C 2, maka dua akar real berlainan akan seperti pada gambar. Lalu di sini kita masukin pernyataan else if. Bentuk umumnya itu if kondisi 1 pernyataan 1, else if kondisi 2 pernyataan 2 hingga else if kondisi n pernyataan n, else pernyataan n tambah 1. Di sini teman-teman ada aturannya. Jika operator berupa tanda bintang, maka itu dikalikan. Jika berupa tanda garis miring, berarti itu dibagi. Jika tanda plus, berarti itu dijumlahkan. Tanda min, berarti dikurangi. Jika tanda keempat operator di atas tidak ada, maka akan muncul pesan berupa invalid operator pada program.
selanjutnya di sini ada contoh programnya, ya di sini ada bentuk program C dari else if dan hasil eksekusi program C-nya. Teman-teman bisa lihat pada layar. Yang terakhir di sini ada pernyataan switch. Bentuk umumnya itu switch ekspresi, pembuka kurawal, case konstanta 1, lalu pernyataan 1, lalu break, lalu case konstanta 2 hingga case konstanta n, pernyataan n, lalu break, baru default, baru break hingga terakhir itu ada penutup kurawal. Di sini ada aturannya teman-teman. Teman-teman bisa baca pada layar. Pengujian akan dilakukan pada konstanta 1. Jika cocok dengan ekspresi maka pernyataan 1 akan dijalankan. Jika tidak cocok maka dilanjutkan dengan konstanta kedua hingga seterusnya. Jika memang tidak ada maka akan kunci default yang akan dieksekusi. Di sini teman-teman ada contoh program dari pernyataan switch. Di sini bentuk program C-nya teman-teman bisa lihat pada layar. Setelah itu kita compile and run, maka hasil eksekusi program C dapat dilihat pada gambar di bawahnya. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're